Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Fauzi dengan nomor NIM 13076240001. Sebelumnya saya dari mahasiswa Prodi Kimia Universitas Negeri Jakarta. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep pendidikan kewarganegaraan. Menurut saya, pendidikan kewarganegaraan itu merupakan mata kuliah yang membentuk sarana generasi muda yang tidak hanya tahu tentang negaranya, tapi juga peduli, terlibat, dan siap berkontribusi dengan sikap yang dewasa, adil, dan berpikir terbuka. Nah, pendidikan kewarganegaraan juga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kesadaran berbangsa, di mana di tengah berbagai tantangan global dan dinamika sosial pada saat ini, mahasiswa itu tidak hanya tahu atau dituntut untuk cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki sikap kebangsaan yang kuat, di mana melalui mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini, mahasiswa itu dibimbing untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga pendidikan kewarganegaraan itu menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi muda yang kritis, bertanggung jawab, dan berintegritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Jadi di sini saya mengambil contoh studi kasus artikel tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, hak sebagai warga negara untuk menyuarakan pendapatnya itu kan sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi bagaimana kalau misalkan ada seseorang mahasiswa yang hadir dalam aksi demo sebagai tim relawan medis, tapi malah dijadikan tersangka oleh tim aparat. Nah, inilah yang terjadi pada Choyonggi, mahasiswa filsafat di Universitas Indonesia, di mana Cheonggi itu hadir dalam aksi May Day pada 1 Mei 2025 kemarin, atau aksi demo di depan gedung DPR. Nah, Cheonggi ini dia tuh hadir bersama temannya sebagai tim relawan medis yang lengkap dengan atribut perlengkapan medis, di mana Cheonggi itu dia menggunakan helm yang berlambang palang merah, lalu dia juga membawa bendera medis dan tasnya itu berisi tentang perlengkapan medis. Nah, bahkan di dadanya itu ada tanda petugas medis. Nah, Choyonggi bersama temannya ini sedang menolong orang yang meminta pertolongan atau karena kepalanya bocor di saat Choyonggi dan temannya ini keluar dari pintu DPR. Nah, Choyonggi melihat orang yang tersebut meminta pertolongan, di mana Choyonggi dan temannya itu menolong orang tersebut, tapi malah diprovokasi oleh orang lain sehingga ditangkap oleh aparat. Nah, meski begitu, Choyonggi ini dia ditangkap oleh aparat bersama 13 orang lainnya. Nah, dan kini Choyonggi itu ditetapkan sebagai tersangka dalam pasal 212, 216, dan 218 KUHP, di mana berisinya itu tentang penolakan membubarkan diri saat diperintahkan oleh aparat, bukan karena pengerusakan atau tindakan anarkis. Nah, dalam pasal 212 ini, Chenggi itu ditetapkan sebagai perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugasnya. Lalu dalam pasal 216 yaitu sebagai tindak pidana tidak menuruti peraturan pejabat wewenang. Lalu dalam pasal 218 yaitu tentang penghinaan terhadap presiden dan wakilnya. Nah, di sini saya dapat sumber dari media sosial di mana Chenggi itu menyuarakan pendapatnya. Jadi bisa kita simak masing-masing. Lewat dari pintu DPR, saya dengan tim gabungan medis lainnya ketika mau pulang gitu, lewat depan Smart di bawah flyover itu dengar suara ada warga yang bilang ada yang kepalanya bocor gitu, perlu pertolongan. Terus kami nyebrang, kami lihat ada mungkin 4 atau 5 orang udah jongkok, ada yang berdarah, ada yang bibirnya sobek. Terus kami tawarkan gitu, ini butuh bantuan medis nggak, ini mereka ada yang pendarahan macam-macam itu. Terus salah satu orang itu teriak, kamu ngapain di sini? Terus dia dorong, jatuh, terus melihat ada GoPro dan ada suara yang provokasi. Ini yang tadi lempar-lempar gitu. Terus otomatis mereka langsung tangkap, langsung ditangkap, ditarik, dibanting ke bawah, di piting lehernya 2 orang, diinjak di bagian leher tuh, diinjak satu sepatu di sini, terus satu lagi lutut. Habis itu ya dia udah dipukuli babi buta, nggak tahu siapa yang mukul, nggak tahu dari mana. Ya udah, setelah dipukulin, terus ada Kak Oji, dia datang, dia masuk, dia nutupin pasang badan untuk stopin pemukulan itu. Udah stop pemukulannya,
Terus diminta geledah, dipaksa dibuka semua barang, nggak ada barang bukti yang aneh-aneh, cuman alat medis, baju ganti, ya kasa, oksigen. Nah, untuk menuntut dan urgensi pendidikan kewarganegaraan pada kasus ini, jadi kasus ini itu bukan hanya membahas tentang Choi, tapi tentang kita semua sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa, atau sebagai warga negara, apakah ruang sipil kita itu makin terbuka atau justru ruang sipil kita itu makin sempit. Nah, mari kita jaga semangat kita dengan semangat kritis, demokratis, dan juga cinta tanah air. Karena jadi warga negara itu bukan hanya sekedar tinggal di Indonesia, tapi kita juga itu harus aktif peduli terhadap sesama dan juga bertanggung jawab serta berani bersuara demi keadilan. Nah, pendidikan kewarganegaraan juga bukan hanya sekedar hafal pasal-pasal, tapi merupakan proses penting yang membentuk kita menjadi seseorang yang berpikir kritis, lalu juga demokratis dan juga sadar terhadap hak dan juga kewajiban serta peduli terhadap keadilan sosial. Nah, dari kasus Choi tersebut itu mengingatkan kita bahwa kebebasan sipil, kemanusiaan, dan hukum itu harus berjalan seimbang. Di mana melalui pendidikan kewarganegaraan ini kita itu diajak memahami bahwa menyampaikan pendapat atau menyuarakan pendapat itu adalah hak kita sebagai warga negara, tapi juga harus tertib terhadap hukum atau kewajiban kita sebagai warga negara. Yang harus dijaga adalah bagaimana negara menegakkan hukum tanpa mengorbankan keadilan dan kemanusiaan. Nah, karena itulah pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting. Jadi bukan hanya di kelas, tapi dalam kehidupan sosial atau sehari-hari, di mana pendidikan kewarganegaraan itu mengajarkan kita untuk tidak buta terhadap hukum dan tidak apatis, dan juga berani menyuarakan nilai-nilai keadilan dan demokrasi. Sekian tugas artikel dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.